Tada, jadi seperti ini, mudah sekali, jadi kita bisa tata. Assalamualaikum, ketemu lagi. Hari ini kita mau belajar membuat daftar isi menggunakan titik-titik otomatis. Jadi nanti kita akan sangat memudahkan kegiatan kita ya dalam membuat daftar isi. Jadi tidak perlu manual titik-titik gitu. Oke, sekarang kita mulai saja. Jadi teman-teman kalau sudah punya skripsinya bisa langsung membuat daftar isi. Jadi saya tulis dulu daftar isi, kemudian kita pakai JSTV. Saya tulis dulu halaman judul, kemudian kata pengantar, daftar isi, ini spasi, bab 1 pendahuluan, kemudian A latar belakang, B rumusan masalah, C tujuan penelitian, bab 2 kajian pustaka, A permainan, tanggal, kemudian perkembangan motorik kasar anak, perkembangan kognitif anak. Seperti ini masih berantakan ya, jadi saya blok dulu. Ini pack layoutnya dibuat 0. Sudah tertata seperti ini. Selanjutnya bagaimana caranya? Mudah sekali. Sebelum kita memulai untuk membuat titik-titik, pastikan di atas ini sudah ada rulernya yang aktif. Nah, saat ini posisi saya masih belum aktif, jadi caranya silahkan teman-teman klik view. Nah, kemudian di sini ada ruler, silahkan dicentang. Nah, nanti otomatis ada penggaris di atas sini ya. Jadi ini untuk mengetahui kita nanti mau batas mana. Sudah? Kalau sudah, kita ulangi lagi, kita blok isi daftar isinya, kemudian klik kanan. Klik kanan, teman-teman pilih yang paragraf. Nah, keluar kotak dialog, teman-teman pilih yang tabs. Nanti keluar seperti ini. Nah, yang pertama kali ditentukan adalah jarak titik-titik itu ada sampai berapa senti. Jadi contoh saya membuat titik-titik sampai di 15,5 atau 16 gitu ya. 16, jadi saya tuliskan 16. Nah, kalau sudah 16, kita alignment ini kita pilih yang center. Kalau sudah center, kita pilih yang titik-titik yaitu nomor 2. Nah, baru kita klik ini, set. Nah, itu yang pertama. Selanjutnya kita akan mengisikan di manakah senti untuk memberikan halamannya. Jadi contohnya saya memberikan di 18 senti ya. Jadi nanti saya tulis atau 17,5 gitu ya, 17,5. Nah, kita pilih alignment-nya adalah right karena nanti dibuat rata kanan. Kemudian kita leadernya pilih yang bukan lagi 2, tapi kita pilih yang 1, non. Nah, kalau sudah kita set lagi, nah sudah keluar 2 seperti ini. Kalau sudah kita set semuanya, kita klik OK. Sudah, klik OK. Selanjutnya, tinggal kita aplikasikan saja. Biasanya kalau ada itu dulu dosen pembimbing saya itu sebelum titik-titik itu diberi spasi. Jadi hari ini saya beri spasi ya. Atau teman-teman tidak diberi spasi, langsung tab. Tidak masalah. Saya beri spasi cukup 2 saja, kemudian saya langsung klik tab yang ada di keyboard. Nah, keyboardnya jadi sudah otomatis titik-titiknya keluar. Selanjutnya kita ketik tab lagi. Nah, nanti kita tuliskan halamannya. Selanjutnya tab lagi, kemudian tab yang kedua kita isikan umpamanya 2. Selanjutnya kita tidak pakai enter ya, jadi jangan pakai enter, kita pakai panah ke bawah. Nah, seperti ini. Kemudian tab lagi 3.
Nah, begitu. Atau kalau teman-teman tidak pakai panah, teman-teman langsung arahkan kursor di sini. Nah, seperti ini ya. Jadi silahkan di spasi 2 kali, kemudian tab. Kemudian tab lagi, kita isikan halaman. Seperti itu. Lanjut, panah ke bawah, teman-teman spasi, kemudian tab. Mudah sekali ya caranya. Jadi ini halaman 1, kemudian spasi, tab lagi. Tab yang kedua, kita isikan halamannya. Jadi ini melihat isi skripsinya ya. Jadi kalau itu halamannya 3, ya silahkan diisi 3, begitu. Nah, ini saya hanya contoh, jadi saya isi seperti ini. Selanjutnya kita letakkan di kajian pustaka, sama tab, kemudian spasi, tab lagi ya. Mohon maaf, ini 4. Kemudian tab lagi, 4. Spasi, tab lagi, halaman 5, spasi 2 kali, tab, kemudian tab lagi, halaman 6. Tada, jadi seperti ini, mudah sekali, jadi kita bisa tata. Semoga tutorial ini bermanfaat, jangan lupa subscribe. Terima kasih.